Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan IED Channel. Saat ini saya berada di emplasemen lokasi penambangan tambang dalam sawah Rasau 5. Dulunya lokasi ini merupakan sebuah emplasemen yang sangat penting, tempat beraktivitasnya para pekerja tambang di tambang dalam. Di era Belanda, tambang lokasi ini juga menjadi penting karena dari sini merupakan titik temu dari aktivitas penambang di sini dalam mengangkut batu bara menuju Sawalunto. Karena dari lubang ini ada hubungan lubang sawah Rasau 5 dengan Sawalunto, karena di bawah tanah itu ada lubang untuk pengangkutan batu bara, sehingga para penambang di zaman Hindia Belanda masuknya dari Sawalunto, keluarnya dari sini. Namun sekarang tinggal jejaknya saja, karena di lokasi ini juga pernah dikunjungi oleh Gubernur Jenderal Belanda pada saat meresmikan power plant yang dibangun oleh Hindia Belanda di Salak, di pinggiran Batang Umilin Salak, sebagai pengganti power plant yang ada di Mode Air Sawalunto. Cerita begitu banyak hadir dari sini, dan cerita itulah yang mungkin kita angkat dalam konten yang akan kita sajikan ini. Nah, seperti apa tambang dalam sawah Rasau ini, atau bagaimana kondisi emplasemen sawah Rasau ini? Ikuti saya dan kita lihat ditutup secara resmi pada tahun 2006. Seperti apa? Ikuti saya. Mari.
tambang yang digali oleh tambang-tambang liar itu sebetulnya meninggalkan tempat, sehingga kan itu kan ventilasinya tidak sempurna dan tidak di-seal off dan mengakibatkan nanti akan timbul bakar. Batu bara aja di luar aja di stockpile aja sudah terbakar, apalagi yang namanya lubang yang tanpa dengan ventilasi yang baik dan juga lubang yang tanpa di-seal off setelah penambangan. Kalau penambangan yang benar itu lubang itu ditutup, kalau penambangan yang benar itu di-seal off. Nah ini yang terjadi, sehingga adanya oksigen itu kesedikit antara batu bara yang sudah ada yang tertinggal, ditambah lagi dengan temperatur yang cukup tinggi, ditambah dengan oksigen yang terjadi suap bakar. Berapa besar dampaknya? Kalau kita yang pasti dampaknya besar itu terhadap lubang ini, karena ini merupakan lubang inteks, jadi inteks tempat untuk mensuplai udara bersih dan juga tempat transportasi batu bara yang dikeluarkan dari lubang di Korea ini. Yang pasti kita menyetop, karena ini juga mengganggu, karena ini juga berbahaya bagi para pekerja juga. Jadi ini lubang sementara ditutup ya? Untuk sementara kita stop, kita alihkan dulu penanganannya kepada tingkat untuk penyelamatan di Korea ini juga. Di samping lubang yang akan kita selamatkan di langkah pertama kita lakukan konkret, yang kedua kita akan melihat di permukaan atas. Pak, sudah ada korban jiwa nggak Pak? Kalau korban jiwa kita tidak ada, tapi kita akan karena lubang ini kan kita pantau setiap saat. Jadi pantauan ini sebenarnya dimulai dari tanggal 16 sudah adanya terjadi perubahan. Jadi sudah adanya gejolak-gejolak bau, sudah tuh gejolak-gejolak asap yang keluar, dan akhirnya terlihat pada tanggal 17 malam itu api mempijar besar itu. Nah itu yang mengakibatkan. Berapa besar Pak? Itu pagi, kalau pagi kita udah kelihatan di permukaan itu udah asap, dan kalau malam itu baru kelihatan tuh apinya itu, karena apinya itu pijar. Cukup besar itu, cukup besar. Itu gas metan gimana Pak aktivitasnya? Yang kita harapkan itu jangan sampai terjadi gas metan, tapi ini terjadi oksidasi, ini jadi pembakaran oksidasi. Yang kita khawatirkan kalau ini ada tersimpan, karena ini masih tersisa, karena aksesoris batu bara itu kan ada SH4. Nah itu yang kita khawatirkan kalau terjadi pembakaran terhadap gas metan itu kan lebih bahaya lagi. Ya, ini mah terima kasih.